Jadi setiap ketika kita jalan nanti ada pos yang dimana ditandain dengan misalnya lilin atau lampu sentir. Situ kita harus mengucapkan kode bejo, mati, jatuh ke jurang, mata melotot, lidah menjulur, tolong kirimkan ke Anda sekarang juga. Ketemu lagi di channel saya TNI Icon. Kali ini kita bakalan membuat sebuah podcast tentang horor ya. Ini adalah podcast pertama saya, konten podcast pertama saya dengan narasumber yang bernama Afgar. Jadi beliau ini mempunyai kisah yang dimana beliau itu diduakan dalam artian diduakan hantu, yang dimana sosok Afgar ini menjadi wujud dua saat dia melakukan uji nyali di sebuah sekolahannya. Jadi di sekolahannya itu ada program uji nyali, betul? Ya betul. Uji nyalinya tuh gimana itu? Ini nih sebenarnya adalah agenda tahunan dari lembaga kami ya. Biasanya digelar itu sekitaran bulan September atau Oktober gitu. Situ biasanya anak-anak baru antara 1 MTS sama kelas 1 MA baru itu. Oh, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA lah ya, di luarnya itu. Terus situ kita akan diuji. Pada awalnya kita akan dikenalin dulu sama treknya. Kita diajak keliling dulu untuk ngapalin trek lah. Kemudian kita malamnya itu baru kita keliling yang ujian sebenarnya itu. Jadi setiap ketika kita jalan nanti ada pos yang dimana ditandain dengan misalnya lilin atau lampu sentir. Situ kita harus mengucapkan kode, terus kita tanda tangan. kodenya tuh kayak gimana? Kodenya itu kalau nggak salah sebelum kita tanda tangan, nah kita suruh baca kodein dulu. Kodenya itu bejo, mati, jatuh ke jurang, mata melotot, lidah menjulur, tolong kirimkan ke Anda sekarang juga gitu, kurang lebih ya. Jarak malamnya tuh atau uji nyalinya tuh berapa kilometer? Bisa dibilang ini keliling satu desa. Oh, keliling satu desa ya. Desanya luas ya? Lumayan. Adalah kali berapa hektar lah. Terus citra dari awalnya tuh gimana? Langsung. Oke. Awalnya itu sore-sore sebelum malamnya itu kita kan jalan. Sorenya kita dikasih tahu dulu treknya di mana. Nah, waktu itu kita tahu trek tuh kita kumpul dulu di masjid sama kakak kelas, dikumpulin yang anak baru. Kemudian kita jalan start dari lapangan Abaka situ. Jalan dari sebuah lapangan namanya lapangan Abaka. Situ ke jalan, situ kan ada jalan belakang situ. Lurus tembus pohon, tembus pojokan situ belokan situ, terus nanti nembus rumah kakek-kakek situ, terus jalan depan rumahnya Uir situlah, terus sampai Karetan, tembus Jagungan, terus belok kiri tembus gardu yang Al-Fatah itu, turun ke bawah temurunan 2, belok kiri arah Kempis, belok kiri lagi ke lapangan Gaza, kuda-kudaan, belok kanan ke Karetan, masuk kuburan, terus keluar. Pos terakhir ada di rumah asrama lama itu situ yang katanya si angker itu. Oh ya. Itu jadi asrama lama tuh ya. Berarti di sebuah sekolahannya ini adalah sekolahan berasrama guys, betul? Ya betul. Jadi itu bisa dikatakan pondok lah ya, bisa dikatakan pondok yang dimana muridnya itu wajib berasrama, nggak boleh pulang. Ya bisa dibilang begitu. Ya. Terus selanjutnya tuh gimana? Setelah itu malam pun tiba ya. Kita dikumpulin dulu di asrama, suruh berpakaian. Pokoknya waktu malam itu saya berpakaian kaos, terus saya pakai jaket warna biru, kemudian celana karet dan sepatu. Kumpul di asrama, diberi berbagai macam arahan, kemudian kita nonton film dulu. Tau lah film horor pasti. Film gimana film itu? Horor lah pasti. Film horor. Kalau film horor itu kalau nggak salah judulnya Sunyi. Sunyi. Iya. Kalau kalian mau nonton film Sunyi, silakan dicari filmnya. Kemudian selain nonton film Sunyi, kita juga dikasih lah kompilasi jumpscare semacam itu. Sekitar pukul 11 kita mulai start digiring ke titik awal kita berangkat situ. Itu nonton filmnya tuh biar takut lah ya, memacu adrenalin lah gitu. Sebenarnya nih tujuan dari uji nyali ini apa sih?
untuk membangun mental sih lebih tepatnya. Membangun mental. Membangun mental, apalagi itu tempat apa ya, sekolah penghafal Al-Quran lah ya. Masa seorang penghafal Al-Quran takut dengan begituan? Oh, iya. Ya meskipun apa ya ada, karena itu telah satu ciptaan Allah ya. Iya. Jadi begitulah, lebih membangun mental dan menguji kita di lapangan bagaimana kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang seperti itu. Apakah kita akan mengingat pada Allah atau yang lainnya gitu. Tuh guys, jadi kalian jangan takut dengan hal-hal begituan. Ada Allah, ya. Apalagi kalau kalian tuh penghafal Al-Quran, jangan takut begituan. Ya. Iya. Situ nyampe jam 11 kurang lebih. Situ kita suruh tidur dulu sambil disetel lagu Ling Serungi. Yang seru nih. Dan nambah Wah, paling takut saya tuh. nambah lagi di lagu situ. itu. Kemudian dipanggil lah satu persatu orang. Awal itu sesuai dengan urutan lah, dari kelas 1 dulu, kelas 1 MTS atau kelas 1 SMP, kemudian baru yang satu SMA. Di situ oke lah, saya bawa tidur dulu aja lah, kan nama saya awalan sih, kan nama saya kan Afkar kan. Saya pikir bakal pertama, tapi nama saya udah urutan absen kelima pun belum panggil. Udahlah, saya masa bodoh lah, saya bawa tidur lagi. Pas saya bangun tuh sekitar jam 2:30, itu tinggal sisa 7 orang di lapangan. Saya mikir, kok belum panggil. Seharusnya mah kan saya bareng teman-teman saya yang satu SMP itu kan. Sini kan jalan tuh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Walaupun pas masih kelas 1 SMP tuh, nyalinya belum ada tuh hitungannya ya. Ya, betul. Bilangannya itu disuruh jalan sendiri. Itu di tempat gelap itu ya. Gelap pastinya. Yang nggak salah tuh pesantrennya banyak hutan-hutan masih. Ya, mepet hutan sawit, ada kebun. Iya, banyak. Kalian berani nggak guys? Lanjut. Setelah itu heran saya dipanggil. Saya protes dong sama kakak pembinanya. Kak, saya kelas 1 SMP masih dipanggil telahiran sih. Ini loh, 1 SMA. Nggak apa-apa. Disitulah saya kan saya masih dibilang agak takut lah, penakut lah waktu itu saya. Saya minta sama pembinanya, Kak, boleh nggak sih jalan berdua gitu? Nggak boleh, kamu sendiri aja. Kak, saya takut Kak, saya bilang gitu kan. Udah nggak apa, Bismillah. Saya diiring sama dia ke tempat pertama dilepas itu. Saya dikangkul sama dia, ditunjukin HP. Dan di situ ada 2 gambar. Satu gambar pocong, ya pokoknya dua-duanya tuh gambar hantu lah. Saya suruh milih. Kau milih yang kiri apa yang kanan gitu, kata kakaknya. Bila saya milih yang kanan, tapi saya nggak ngelihat, saya pura-pura ngeliat aja yang kanan Kak. Oke, di sini saya sumpahin lah, kalau kamu lari, saya sumpahin kamu ketemu salah satu foto ini gitu. Disumpahin guys. Ya. Ketemu apa tuh? Kamu nggak ngeliat sama sekali tuh? Enggak, fotonya nggak ngeliat saya. Enggak. Males. Lanjutlah saya jalan. Saya jalan sambil zikir. Biasanya kan orang zikir kan pelan diri itu kan, astagfirullah dalam hati. Enggak, situ malam itu saya kenceng. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ini pokoknya kenceng lah biar biar nggak takut, buat sendiri, buat sugesti sendiri lah. Cuman salah saya di sini, dari awal saya berangkat udah takut, jadi di mana-mana walaupun zikir saya masih bawa takut gitu. Di jalan belakang itu awalnya nggak ada gangguan, aman. Sampai pos 1 aman, pos 2, pos 1 kan sini kan di bambu-bambuan kuning sini. Pos 2 itu di karet-karetan sana, lurusan arah mau ke Jagungan. Kemudian oh ya, sebelum saya sampai pos 2, saya ketemu para penjaga pos. Ada alumni lah. Setiap pos pasti ada yang jaga. Ada yang pos. Iya. Yang jaga. Tapi waktu itu saya diiming-imingin soalnya udah jam 3 pagi. Sejalan tuh start tuh pas azan malam. Terus pas banget start jalan. Azan tahajud ya? Iya, saya di situ ketemu sama 3 alumni. Yang saya ingat itu namanya Kariski. Dia bilang, "Ih, kamu Altamis kan?" Altamis Afkar nama saya kan. "Iya, saya Altamis Kak." "Kenapa Kak?" "Bukan tadi kamu udah lewat." Kata saya. Dari situ awalnya saya nggak percaya. Kak, saya baru berangkat tuh Kak, saya kelas 1 sendirian terakhiran, kata saya gitu. Beneran tadi kamu udah lewat kok, tadi di pos 4 atau pos 5 gitu. Beneran tak Kak? Ya udah, kamu hati-hati aja, Bismillah. Sekarang udah jam 3 pagi, pos udah nggak ada yang jaga, Bismillah aja. Nah, situ tambah takut saya. Tapi alhamdulillah sampai pos 2 aman, pos 3 di Jagung-Jagungan itu aman, pos 4 di Temerunan 2 itu aman. Nah, sampai di pos 5 ini arah mau ke lapangan Gaza. Situ mungkin Itu pecahnya. nama lapangan itu Gaza. Ya, nama lapangan. Lapangan apa itu? Lapangan Gaza, lapangan gede itu tempat Lapangan orang, bola. lapangan bola. Oh, lapangan bola. Nah,
dari arah Kempis pas masuk jalan belakang itu mau arah lapangan Gaza, di sela-sela antara rumah satu yang di pojokan itu saya jalan kan. Nah, saya ingat saya di situ saya diem, saya nggak zikir, nggak tahu lupa kenapa. Saya jalan dari kejauhan, saya ngeliat ada bayangan lewat. Awalnya saya nggak jelas, saya deketin kan, saya deketin, saya ngeliat diri saya sendiri terbang. Kayak batas gimana, jarak sekitar 9 sampai 10 meteran lah, apa nggak nyampe, mungkin lebih dekat daripada itu ya. Saya ngeliat diri saya, ya saya ngeliat bayangan, bukan bayangan sih, lebih tepatnya bayangan tapi ada wujudnya, udah kelihatan loh, sama kayak saya, kayak celana karate, baju jaket biru. Itu yakin itu kamu? Melayang. Itu yakin beneran mirip dengan kamu? Walau alam, tapi yang saya lihat itu emang. Mukanya kamu lihat? Saya nggak ngeliat. Nggak lihat mukanya, cuman Emang gelap aja. lihat bentukannya sama gitu ya. Sama, pakai jaket biru, celana karate. Lintas saja. Situ saya nggak bisa gerak sama sekali. Saya nunduk, saya zikir, baca ayat kursi dalam hati. Akhirnya saya bisa gerak tuh. Situ saya pas di saat saya nggak bisa gerak itu, nggak tahu kenapa kayak hati saya ketahan gitu, kayak gerak jadi berat semua langkah-langkah saya tuh kayak ngeblank gitulah, tau lah ngeblank. Pertama kali ngeliat kayak gituan. Saya zikir, baca ayat kursi sambil merem, harus saya jalan. Saya lari, entah apa itu saya kesandung, walah makin takut lagi saya kan. Saya lari kejar bodo amat sampai lapangan kuda, terus saya lari kenceng, ada anjing. Malam-malam lah situ. Liar itu? Iya, ada anjing liar. Lalu anjingnya saya takbir-takbirin, bodoh. Saya takbir-takbirin nggak tahu. Terus saya sampai di arah kuburan itu, kan sebelum kuburan kan ada karetan. Terus ada yang jaga, namanya Kak Pari, masih ingat saya. Itu kan saya masih alumni itu? Iya, alumni. Enggak, waktu itu kelas 5 dia, kelas 2 SMA. Sampai sono, saya kan capek kan lari itu kan. Capek tambah takut. Saya bilang, "Kak, dada saya sakit Kak, ada minum nggak Kak? Nanti minumnya di pos terakhir aja, ada." "Ini jalannya kemana Kak?" Saya tanya basa-basi lah. Terus nanti ngeliat sampah-sampahan belok kiri itu kuburan katanya. Tapi sebenarnya saya maju kan. Sebelum berani, itu saya balik lagi, "Kak, mana jalannya Kak? Nggak tahu." "Kamu nih alasan aja." "Udah lurus aja, insya Allah nih ketemu. Di sana ada sampah-sampahan, harus belok kiri sampai kuburan situ." Udah, saya nekatin lah, lurus, jalan lurus di karetan itu, nemu sampah-sampahan. Dari teman-teman saya bilang situ ada yang jaga, tapi nggak tahu saya yang nggak fokus apa yang sudah kebawa takut. Situ nggak ada yang jaga, apa memang benar-benar kata alumni tadi, jam 3 malam udah nggak ada yang jaga. Saya lanjutlah jalan ke kuburan. Di kuburan itu kurang lebih ada pohon beringin di tengah-tengah kuburan itu. Pohon beringin Atau besar pohon, itu? nggak tahu pohon beringin, pohon apa pokoknya tengah kuburan situ. Nah, pos 6 nggak salah di situ, di bawah pohon beringin. Sampai di pos 6 di lampu sentir itu saya baca mantra. Saya cari penanya, kok penanya nggak ada untuk tanda tangan. Nancep di kuburan dong, pena nancep di kuburan. Nancep di kuburan itu iseng berarti ya? Iseng paling, nggak tahu siapa. Disengin Saya ya. bilang apa ya, permisi, Bismillah. Terus saya cabut, saya tanda tangan. Nah, pas saya tanda tangan, tiba-tiba Kak Farhan tadi lewat di kuburan bawa lentera. Tanpa saya pikir panjang, udah saya ikutin dari belakang, tapi saya agak jaga jarak biar nggak ketahuan kalau saya ngikutin dia. Sampai kan posisi kuburan itu, ini pohon beringin, ini kuburan nih. Ini jagung-jagungan, jalan ke bawah sini. Bawah sini kan ada yang gubuk gitu. Situ saya belum sadar kok. Setelah belokan jagung-jagungan itu kafarinya hilang. Tapi saya dengar dari orang itu, situ memang ada yang jaga di bambuan situ. Cuman kurang tahu masih cepat itu. Tapi ya setelah saya bodo amat, itu saya memang udah takut, benar-benar takut banget. Dan buru-buru keluar dari kuburan. Akhirnya sampai keluar dari kuburan itu udah lega lah sampai pemukiman. Tapi saya masih harus dihadapi dengan satu tantangan lagi di pos akhir, itu di asrama lama itu. Sampai di asrama lama, sebelumnya kan di depan asrama lama itu kan ada gubuk, situ rame tuh alumni pada jaga situ. Nama kamu Alta bisa? Ya Kak. Gimana Kak? Udah, kamu masuk ya. Mau lewat kiri atau lewat kanan? Lewat kanan aja lah Kak. Udah, nanti lewat kanan, lewat keluarnya lewat kiri. Jadi posisi rumah itu ini kayak pagar apa sih, semak-semak gitu, semak-semak. Sini jalan 2 di rumahnya, posisi sini gerbang pintu sini kayak jalan ke kebun belakang gitu. Saya milih yang lewat jalan gerbang besi itu,
biar lebih terang lah. Situ lumayan terang dari lampu jalan sampingnya itu. Saya jalan ke sana. Bismillah, tadi ada yang kakinya dipegang katanya. Enggak, Deng. Bismillah, tadi ada yang nyembau belati sana. Saya Bismillah. Ya, buka gerbangnya. Pas baru selangkah masuk rumah itu, kaki saya dipegang sama orang. Dipegang sama orang nggak tahu pegang sama siapa, tapi sama orang. Soalnya kerasa banget fisiknya. Saya kaget lah, takbir, entah orangnya saya terjang-terjang, nggak tahu kenapa enggak. Lari ke belakang sampai sumur itu kan, di rumah situ ada sumur. Situ pos akhir situ. Saya baca mantra, tanda tangan. Saya lega banget kan, saya takbir sekenceng-kencengnya. Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang gebrak pintunya, jebret. Saya kaget, lari lagi keluar. Udah Kak, siap. Udah, setelah itu saya kembali ke asrama tidur. Selesai, situ aja sih. Selesai. Jadi apa yang kamu dapetin setelah itu? Hikmah yang saya dapetin, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, cukuplah Allah yang jadi pelindungmu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi walaupun hantu itu ya atau setan itu nyata, tapi jikalau kalian takut, maka dia bakalan lebih kuat. Tetapi jikalau kalian tidak takut menghadapinya dan yakin atas pertolongan Allah, insya Allah ya akan ngecil, ya akan kalah. Betul nggak? Ya. Sebenarnya sih juga kita diajarin bagaimana cara bermain sugesti. Dari awal sugesti kita udah takut, sugesti kita bakal ketemu setan, ya kurang lebih akan berakhir seperti saya ini. Ya itu. Coba aja di awal sugesti saya udah yang gak aneh-aneh, mungkin saya nggak akan seperti itu. Itu aja sih. Oke, makasih ya sudah datang di acara ini. Iya, siap. Ya, kalau kalian mau podcast lagi, silahkan komen di bawah dan dikasih saran atas masukan-masukan untuk konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa yang baru bergabung, like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.